Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak B. Kali ini masih membahas tentang penguatan proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Pak B akan menyampaikan tentang budaya kerja. Oke, simak video ini sampai selesai biar materi ini menjadi materi yang bermanfaat buat Anda semua, buat para siswa, buat peserta didik semua, untuk meningkatkan kemampuan kita, soft skill maupun hard skill, dan nantinya akan memasuki dunia kerja atau juga berwirausaha juga mempunyai sifat-sifat yang diinginkan. Oke, sekarang adalah materi tentang budaya kerja. Budaya kerja dalam tema budaya kerja ini dalam penguatan proyek profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Ini adalah budaya kerja yang khusus. Adalah tema wajib selain kepekerjaan. Budaya kerja adalah, ini pengertiannya ya, budaya kerja adalah perilaku positif dalam pelaksanaan pekerjaan termasuk kebutuhan terhadap prosedur kerja dan etika kerja yang disepakati bersama di lingkungan kerjanya. Jadi, Pak B ulangi, perilaku positif dalam melaksanakan pekerjaan termasuk kebutuhan terhadap prosedur kerja dan etika kerja yang disepakati bersama di lingkungan kerjanya. Nah, ini adalah budaya kerja itu adalah prosedur, etika, dan disepakati bersama di situ. Nah, ya, ini namanya budaya kerja. Jadi setiap perusahaan budayanya baik, tapi beberapa itu ada spesifikasinya. Secara umum itu ya yang baik-baik, tapi ada spesifikasinya. Perusahaan X, perusahaan Z, perusahaan A, perusahaan B itu akan ada beberapa hal yang menjadi ciri khas misalnya. Oke, tujuan tema budaya kerja ini adalah mengembangkan atau membangun kesadaran, sikap dan perilaku untuk membiasakan diri sebagai budaya kerja positif sesuai dengan standar dunia kerja agar mampu beradaptasi dengan dunia kerja, dengan budaya di dunia kerja, sehingga memiliki kinerja optimal atau maksimal. Jadi sikap ini atau menyadarkan perilaku sebagai budaya kerja, standar dunia kerja seperti apa, agar mampu beradaptasi. Misalnya orang desa terus ke kota kan harus beradaptasi. Selain beradaptasi di pekerjaannya, kompetensinya dia, tapi kan juga di budaya kerja perusahaan itu. Komunikasi dengan antar karyawan bagaimana, lapor dengan atasan bagaimana, masuknya jam berapa, dan lain sebagainya adalah budaya kerja. Itu adalah sehingga dari awal anak atau siswa sudah dibiasakan, sudah tahu arahnya, sudah tahu bagaimana mau melakukan pekerjaan di suatu tempat. Tuh, oke, proyeknya atau tema subtemanya itu ada 5 ya, kita sampaikan ada 5. Yang pertama adalah pembiasaan diri untuk mengembangkan sikap kerja. Ini pembiasaan diri. Dan menjaga lingkungan agar selalu dalam kondisi 5R misalnya. Ya, kondisi 5R. Selalu itu membiasakan diri. Kalau di rumah tidak, misalnya di rumah santai-santai begitu kan tidak terbiasa, kaget nanti di dunia kerja. Anda masuk harus langsung ambil lap misalnya, harus langsung membersihkan tempat kerjanya sebelum bekerja, harus cuci tangan dulu, harus memakai pakaian kerja, memakai APD. Itulah dunia kerja. Jadi kondisi 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Sesuai dengan dunia kerja di situ. Tapi ketika secara global itu inginnya seperti itu. Jadi diulangi dengan ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Jadi kita nanti siswa sebagai calon eksekutif muda atau karyawan muda begitu kan masuk dunia kerja itu sudah tahu dunia kerjanya
perusahaan X ini seperti ini, berangkat harus pagi sebelum jam 7. Nanti sebelum itu masuk absen setelah absen nanti membersihkan tempat kerjanya. Nah itu membersihkan tempat kerjanya nanti baru bekerja. Atau sudah dari rumah sudah harus menggunakan APD yang lengkap karena di kebun, nanti apelnya di kebun. Nah, disampaikan di kebun atau menyampaikan rapat misalnya di kebun misalnya. Yang di perusahaan ya nanti masuk di perusahaan. Itu adalah budaya kerja dengan 5R tadi. Yang kedua adalah penerapan K3LH atau keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup sesuai dengan standar dunia kerja. Jadi orang itu pekerja itu juga harus selamat dan sehat dan juga memperhatikan lingkungan sekitar. Misalnya membuang sampah atau membuang limbah tidak sembarangan, harus dilokalisir dulu, nanti biar aman itu diolah dulu. Nah, itu ada prosedurnya sehingga keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan hidup itu betul-betul dilaksanakan di dunia kerja. Kita berkontribusi terhadap kelestarian dunia ini dalam hal pekerjaan sampai level apapun. Kalau sudah punya mindset seperti itu, kita akan menjadi lebih baik, kita akan menjadi lebih bermanfaat, kita akan menjadi manusia yang sukses dan juga mulia, kan begitu. Yang ketiga adalah penerapan perbaikan secara berkelanjutan, continuous improvement. Kaizen ya, sedikit-sedikit terus berkelanjutan. Tidak hanya pada saat survei misalnya, tidak ada pada saat akreditasi misalnya, tidak saat ada pada kunjungan misalnya, enggak, tapi berkelanjutan terus menerus menjadi sebuah budaya dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Mulayana juga seperti itu, bengkelnya harus bersih misalnya, sebelum berangkat harus menggunakan APD, harus menggunakan pakaian kerja atau pakaian praktek, tidak boleh menggunakan seragam dan lain sebagainya. Itu adalah edukasi pembiasaan di dunia kerja. Jalan harus dua-dua, apalagi jalan harus dua-dua, jalan harus tidak boleh berkerumun dan sebagainya, menjaga kebersihan, menjaga keindahan dan lain sebagainya. Itu harus dibelajarkan di sekolah, di dunia kerja yang kecil di sekolah. Misalnya di teaching factory seperti apa, bentuknya seperti apa, Pak B sudah bisa belajar betul karena mengelola teaching factory. Silahkan kalau mau lihat, ada di sekolah, nanti kita bisa sharing ya. Teaching factory sudah ada, ordernya sudah ada, buku-bukunya sudah ya dikatakan lengkap ya, sudah lengkap lah gitu, walaupun masih manual ditulis tangan. Buku tamu ada, jurnal ada, kegiatan ada, stok produksi ada, penjualan ada, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah pembiasaan di dunia kerja tapi di sekolah, sehingga besok anak itu mau melanjutkan oke, mau berwirausaha yes, mau bekerja juga sudah siap. Yang keempat, penerapan nilai-nilai etika kerja atau code of conduct dalam pembelajaran dan interaksi antar individu dan kelompok di sekolah. Ini nanti akan terjalin nilai-nilai etika kerja itu loh. Harus jujur, harus disiplin, harus berkolaborasi, tidak boleh menang sendiri, harus semuanya itu saling mendukung. Tidak bisa dalam satu proses yang ininya nanti mati, yang sininya jalan terus, nggak bisa. Contoh proses di TEVA misalnya, di teaching factory kan nggak mungkin misalnya ada 8 item atau 8 proses, yang nomor 6 itu macet, nggak ada kan, nggak, nanti sampai 8 nggak bisa, sampai 5 kan macet, yang ke 6 macet, yang 7, 8 nggak mungkin bisa, karena adalah semua harus berkolaborasi menjadi satu kesatuan dan menjadikan sebuah produk yang bisa dipasarkan. Ini adalah penerapan nilai-nilai etika kerja. Itu tadi jujur, disiplin, terus etos kerjanya tinggi, terus rajin dan lain sebagainya. Itu adalah penerapan nilai-nilai etika kerja. Terus yang terakhir adalah sinergikan dengan profil pelajar Pancasila atau integrasikan dengan profil pelajar Pancasila. Karena tujuan akhirnya adalah menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang baik sesuai dengan program keahlian, sesuai dengan konsentrasi keahlian
dan berprofil pelajar Pancasila. Nah, saya Pak Bilang itu adalah berprofil pelajar Pancasila apa? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berkritis dan kreatif. Ini adalah budaya kerja. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga ini menjadi ilmu. Tidak hanya dihafalkan tapi menjadi bahan renungan buat kita, buat siapa saja, buat siswa-siswa untuk siap bekerja, siap berwirausaha, siap melanjutkan dengan berprofil pelajar Pancasila. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.